Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal halaman 96 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Langsung saja di sini untuk latihan soalnya. Selesaikanlah soal berikut, tulislah cara dan hasilnya di buku tulismu. Nomor 1. Siti memiliki 36 buku tulis. Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Berapakah perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani? Jadi diketahui buku tulis miliknya Siti ada 36 buku, sedangkan buku tulis milik Lani ada 48 buku. Ditanyakan berapakah perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani. Untuk menyelesaikannya itu bagaimana? Di sini perhatikan miliknya Siti 36, sedangkan miliknya Lani 48. Untuk mencari perbandingannya, caranya itu dengan menyederhanakan sampai angka terkecil. Dalam hal ini 36 dengan 48 bisa disederhanakan dibagi 2 dulu. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 48 dibagi 2 yaitu 24. 18 dan 24 ini pun bisa sederhanakan lagi, yaitu sama-sama bagi 3. 18 dibagi 3 6, 24 dibagi 3 8. 6 dengan 8 pun masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Sehingga ini sudah dalam bentuk terkecil 3:4. Dan perbandingan buku tulis miliknya Siti dengan Lani, perbandingannya adalah 3:4. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 2. Paman memelihara ikan nila dan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair 7:9. Bibit ikan mujair sejumlah 450 ekor. Berapakah banyak bibit ikan nila? Di sini perbandingan nila dengan mujair yaitu 7:9. Sedangkan ikan mujair itu sendiri jumlahnya ada 450 ekor. Ditanyakan berapakah jumlah ikan nila. Ikan nila angka bandingnya adalah 7, maka masukkan di sini 7 per, yaitu perbandingan dari mujair itu 9. Selanjutnya dikali dengan 450. Cara penyelesaiannya perhatikan, 45 dibagi 9 sama dengan 5. 9 bagi 9 1. Sekarang menjadi 7 per 1 atau samanya dengan 7 dikali 50. 7 dikali 50 sama dengan 7 kali 5 35, masukkan 0 sehingga 350. Sehingga jumlah ikan nilainya ada 350 ekor. Berikutnya latihan soal nomor 3. Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 5:12. Banyak buku cerita 30 judul. Berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Diketahui jadi di sini perbandingan buku cerita buku pelajaran adalah 5 untuk buku cerita dan 12 untuk buku pelajaran. Dan buku ceritanya jumlahnya ada 30 judul. Ditanyakan berapakah jumlah buku pelajaran. Untuk menyelesaikan soal demikian, sebagai kunci masuk pertama adalah buku pelajaran. Buku pelajaran perbandingannya adalah 12. Tapi kita tulis terlebih dahulu dari sini 12 per buku cerita yaitu 5. Selanjutnya dikali jumlah dari buku cerita yaitu 30. Selanjutnya kita hitung 30 dibagi 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. 5 bagi 5 1. Sekarang menjadi 12 per 1 atau samanya dengan 12 bagi 1 itu 12 dikali 6. 12 dikali 6 sama dengan 72. Biar demikian, banyaknya buku pelajaran di perpus tersebut ada 72 atau 72 judul. Berikutnya latihan soal untuk nomor 4. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Jadi di sini perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan adalah 2:3.
Adapun selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan ada 7 orang. Ditanyakan berapa banyak siswa laki-laki dan ditanyakan berapa banyak siswa perempuan. Untuk menjawab soal demikian, bagaimana caranya? Caranya perhatikan di selisih. Selisih ada 7 orang. Tapi di sini selisih perbandingannya tentunya 2 dengan 3, selisihnya taruh sini dulu, ini ada 1. Demikian sekarang banyak siswa laki-laki ada berapa? Karena yang tanyakan banyak siswa laki-laki, berarti kita masuk untuk penyelesaiannya dari siswa laki-laki, yaitu 2. 2 per selisih, yaitu selisih perbandingannya yaitu 1. Ini saya ulangi lagi, selisih 2 dan 3 adalah 1. Saya taruh sini biar mudah. 2 per 1 dikali 7. 2 per 1 kali 7 berapa? Sama halnya dengan 2 per 1, yaitu 2 kali 7, yaitu 14. Adapun banyak siswa perempuannya, perempuan berarti 3 per 1 dikali 7. 3 per 1 samanya 3 kali 7 sama dengan 21. Sehingga siswa laki-lakinya ada 14, adapun siswa perempuannya ada 21. Selanjutnya, latihan soal untuk nomor 5. Siti membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dalam satu tempat. Perbandingan antara air, gula, sirup 7:3:2. Minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Di sini perbandingan air, gula, sirup yaitu air 7 banding gula yaitu 3 dan banding sirup yaitu 2. Adapun jumlah minuman atau seluruh minuman yang dibuat ada 24 liter. Ditanyakan berapa kebutuhan air dan berapa kebutuhan gula dan berapa kebutuhan sirup. Untuk menjawab soal demikian bagaimana? Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu dari kebutuhan air. Air yaitu 7. Kalau kemudian kita masukkan 7 per minuman yang dibuat ada 24, berarti jumlah perbandingannya yaitu 7 tambah 3 tambah 2 sama dengan 12. Bila demikian 7 per 12 dikali 24 sama dengan berapa? 24 dibagi 12 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Berikutnya ditanyakan gula. Gula perbandingannya adalah 3. Kalau demikian masukkan di sini 3 per perbandingan jumlah yaitu jumlah seluruh 24 perbandingan jumlah berarti 12. 3 per 12 dikali 24. 24 dibagi 12 2 dikali 3 sama dengan 6. Adapun kebutuhan sirup yaitu 2 per 12 dikali jumlah yang dibuat yaitu 24 sama dengan 24 dibagi 12 2 kali 2 4. Bila demikian air yang dibutuhkan yaitu 14, gula 6 dan sirup 4. Latihan soal berikutnya nomor 6. Jumlah mangga dan apel di sebuah keranjang ada 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7:8. Berapakah banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut? Jadi diketahui jumlah mangga dan apel seluruhnya ada 90 buah. Adapun perbandingan mangga apel perbandingannya adalah untuk mangga 7 dan apel adalah 8. Berapa banyaknya apel yang ada dalam keranjang tersebut? Untuk menjawab atau menyelesaikan soal demikian, kita jumlahkan terlebih dahulu. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Di angka bandingnya berarti jumlah angka bandingnya adalah 15. Mengapa dijumlahkan? Karena di sini diketahui jumlah mangga dan apel seluruhnya 90 buah, sehingga di sini pun harus dijumlahkan terlebih dahulu. Sekarang berapa banyaknya apel? Karena yang ditanyakan berapa banyaknya apel, maka kita masuk dari apel yaitu perbandingannya 8. 8 per berapa? Tentunya adalah per jumlah perbandingan yaitu 15. 8 per 15 dikali jumlah mangga dan apel seluruhnya atau jumlah seluruhnya ada 90. Sekarang menjadi 8 per 15 dikali 90 sama dengan berapa? 90 dibagi 15 dulu. 90 bagi 15 6, 15 bagi 15 1. Sekarang menjadi
8/1 atau samanya dengan 8 dikali 6 sama dengan 48. Sehingga berapa banyaknya buah apel dalam keranjang? Yaitu ada 48 buah. Berikutnya latihan soal untuk nomor 7. Perbandingan umur Dayu dan Beni adalah 4/5. Selisih umur Dayu dan Beni adalah 6 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Di sini diketahui perbandingan usia atau umur Dayu dengan Beni yaitu 4/5. Adapun selisih usia mereka 6 tahun, ditanyakan umur masing-masing atau umur Dayu berapa dan umur Beni berapa. Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama bagaimana? Karena di sini selisih 6 tahun, maka kita cari dulu perbandingan selisihnya. Selisih 4 dengan 5 yaitu 1. Kita taruh di sini selisih perbandingannya. Sekarang ditanyakan umur Dayu itu berapa tahun. Umur Dayu ini sebagai untuk masuk penyelesaian mencari umur Dayu yaitu perbandingannya 4. Kalau demikian kita masukkan di sini 4 per selisih perbandingan yaitu 1 dikali selisih 6 tahun yaitu dikali 6. 6/1, 6 kali 4 sama dengan 24. Ini usia Dayu berarti 24 tahun. Adapun berapakah umur Beni? Umur Beni berapa di sini? Perbandingannya 5. Kemudian kita masukkan 5 per 1 atau per selisih perbandingan yaitu 1 dikali selisih tahun yaitu 6. 6/1, 6 dikali 5 sama dengan 30. Siap. Usia Beni adalah 30 tahun. Berikut soal latihan nomor 8. Ayah Edo mengembangbiakan sejumlah ayam, bebek, dan itik. Perbandingan ayam dan bebek 7/4. Sedangkan perbandingan itik dan bebek 3/2. Banyak itik 60 ekor. Berapakah banyak ayam dan bebek masing-masing? Jadi di sini diketahui perbandingan ayam, bebek, itik di mana ayam banding bebek adalah 7/4. Ayam banding bebek taruh di sini cara penyusunannya 7/4. Ayam 7, bebek 4. Sedangkan perbandingan itik dan bebek 3/2. Itik dan bebek berarti disebutkan dari itik terlebih dahulu yaitu itik 3, bebeknya 2. Berarti taruh di sini itik 3/2, 3/2 taruh di bawahnya. Banyak itik 60 ekor. Berarti itik itu ada taruh di sini 60 ekor. Banyaknya itik ada 60 ekor. Ditanyakan berapa ayam dan berapa bebek. Ayam itu ada berapa dan bebek pun ada berapa ekor. Untuk menyelesaikan soal demikian, bagaimana caranya? Caranya yaitu perhatikan di sini ini disebut sebagai perbandingan bertingkat. Kalau demikian caranya disamakan dulu perbandingannya dengan cara melakukan perkalian silang. Perhatikan caranya kita susunannya seperti ini. Sebelum melakukan perkalian silang, kalikan dulu perbandingan yang tertingkatnya yaitu 4 kali 2, 8. 7 dikali 2, 14. 4 dikali 3 taruh di sini yaitu 12. Sehingga perbandingan ayam, bebek, itik sekarang menjadi 14, 8, dan 12. Adapun karena ini genap dan genap, bisa langsung untuk menyelesaikan atau bisa juga disederhanakan terlebih dahulu karena ketiganya genap, atau bisa dibagi dengan pembagi yang sama. Kita sederhanakan saja dulu. 14 dibagi 2, 7 banding 8 bagi 2, 4 berbanding 6. 12 dibagi 2, 6. Sehingga sekarang perbandingan ayam, bebek, itik 7/4/6. Selanjutnya ditanyakan berapa jumlah ayam dan berapakah jumlah bebek. Untuk menjawab berapa jumlah ayam, caranya kita ambil perbandingan dari ayam yaitu berapa? 7. Ayam taruh di sini 7 per berapa? Yaitu karena itik sudah diketahui 60, kalau demikian 7 per angka banding itik yaitu 6. 7/6.
dikali jumlah itik yaitu 60. Sama dengan berapa? 60 dibagi 6, 10. 10 kali 7 berarti 70 ekor untuk ayamnya. Adapun berapakah jumlah bebeknya? Untuk mengetahui jumlah bebek, perbandingan bebek yaitu mana bebek ini? 4. Kemudian 4 per 6 dikali 60 sama dengan 60 bagi 6 sama dengan 10. 10 kali 4 sama dengan 40. Bila demikian bebek ada 40 ekor. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 9. Perbandingan termometer Reaumur dengan Celcius adalah 4:5. Pada termometer Reaumur, suatu benda ketika diukur menunjukkan suhu 60 derajat. Berapa derajatkah suhu yang ditunjukkan pada termometer Celcius? Jadi di sini diketahui perbandingannya antara Reaumur berbanding Celcius yaitu 4:5. Dan dalam posisi Reaumur atau ketika diukur dan Reaumur sudah diketahui yaitu 60 derajat. Sekarang ditanyakan apabila diukur dengan termometer Celcius itu berapa derajat Celcius. Untuk menjawab soal demikian caranya, karena yang ditanyakan adalah Celcius, maka dari Celcius dulu perbandingan Celcius yaitu 5 per Reaumur yaitu 4 dikali 60. 5 per 4 kali 60 itu berapa? 60 dulu, 60 bagi 4 sama dengan 15. 4 bagi 4 tentunya adalah 1. Sekarang menjadi 5 per 1 atau samanya dengan 5 dikali 15. 5 dikali 15 sama dengan berapa? Yaitu 75. Bila demikian posisi Celcius adalah 75 derajat Celcius. Berikutnya latihan soal nomor 10. Segitiga ABC memiliki sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Perbandingan sudut A banding sudut B banding sudut C adalah 2:3:4. Tentukan besar sudut A, sudut B, dan sudut C masing-masing. Jadi diketahui di sini jumlah sudutnya seluruhnya ada 180 derajat. Adapun perbandingannya sudut yaitu sudut A, B, C 2:3:4. Sekarang ditanyakan berapakah besar sudut A dan B dan juga besar sudut C. Untuk menjawab soal demikian itu bagaimana caranya? Sebelum menyelesaikan masuk berapa besar sudut A, kita jumlahkan terlebih dahulu angka bandingnya yaitu 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4 sama dengan 9. Sehingga jumlah angka perbandingannya ada 9. Setelah itu kita akan menyelesaikan satu persatu mencari sudut A terlebih dahulu. Besar sudut A itu berapa? Untuk mencari besar sudut A kita ambil dari perbandingan A yaitu 2. Selanjutnya 2 per jumlah dari angka bandingnya yaitu 9. Selanjutnya dikali jumlah semua sudut yaitu 180. 2 per 9 dikali 180. 18 dibagi 9, 2. Kalau demikian 180 dibagi 9 berarti 20. 20 dikali 2 berarti 40. Kalau demikian sudut A besarnya adalah 40 derajat. Berikutnya mencari besar sudut B. B angka bandingnya adalah 3. Kalau demikian 3 per perbandingan jumlah seluruh yaitu 9 dikali jumlah seluruh sudut yaitu 180. 180 bagi 9 20. 20 dikali 3 sama dengan 60. Berarti kan sudut B 60 derajat. Berikutnya berapakah besar sudut C? C angka banding C yaitu 4 per jumlah angka banding yaitu 9 dikali jumlah seluruh sudut 180. 180 bagi 9 20 yaitu dikali 4. 20 kali 4 sama dengan 80. Kalau kan sudut C 80 derajat. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.